Ya, jadi nama saya Ayu Melati, saya temannya Ayu. Lahir tinggal di Bali. Hmm? Eh, Kalau dibilang apa ya, perubahan ya. Hmm, Kalau di Bali sih dari kecil sampai aku gede sampai usia sekarang, Hmm? perubahan mostly aku kan tinggalnya di Bali bagian timur. Bali Timur. Hmm? Hmm, Jadi memang agak jauh dari bandara, terus jauh Oh. dari tempat wisata yang nge-hype. Oh. Kayak Seminyak, Kuta, Canggu, Hmm? terus Ubud juga lumayan agak masih jauh. Hmm? Jadi memang kalau Bali Timur tuh kayak belakangan gitu perkembangannya. Hmm. Terus aku kan ada dua tempat tinggal karena orang tua udah pisah, jadi ada rumah ibu, rumah bapak. Hmm? Nah, kalau sekolahnya aku di rumah bapak itu benar-benar kayak kota kecil di Hmm? kota Amlapura tuh pusat kota Bali bagian timur. Amlapura. Ya, Terus? terus kota ini sebenarnya kayak udah kota kecil, sederhana, semua ada, sekolah ada, SMA, SMP, SD, Hmm? kuliah juga bisa, tapi kelas kampusnya itu biasanya di SMK SMK. Hmm? Waktu itu waktu zaman aku SMA, perubahannya memang kayak kalau struktur pembangunan sama sosial emang kayak perubahannya pelan-pelan banget. Hmm. Amlapura Mm-mm. itu sekarang Kamlati di Amlapura, bukan? Kalau sekarang aku di bagian timur lagi, lebih timur lagi. Tempat ibu? Jadi kan Enggak. ya Ibu Oh. sekitar 45 menit dari kota ini, Amapura. Nah, Oh. kalau rumah ibu itu lebih dekat pantai. Hmm? Jadi benar-benar desa, desa banget. Hmm. Kalau di sini perkembangannya juga lambat. Di kayak jembatan baru ada waktu aku SD mau Hmm. SMP itu deh kayaknya. Jadi Hmm. kayak ada sungai deket sini, Hmm. terus akhirnya dibikinin jembatan, Hmm. terus jalan aspal udah mulai aspal. Pas aku kecil masuk ke pelosok-pelosok desa tuh masih jalannya masih tanah. Oh. Sekarang udah aspal. Em, Terus jadi perkembangannya tuh dari pas aku sekitar 6-7 tahun, Hmm. karena ini dekat pantai dengan batu karang. Jadi kalau di Bali itu yang batu karangnya bagus bagian timur sama utara. Hmm. Kalau surfing-surfing kan bagian selatan. Kayak Hmm. Uluwatu sama Canggu, Kuta tuh ombaknya gede-gede. Itu bagian untuk wisata baharinya tuh surfing gitu. Hmm. Kalau di tempatku ini diving. Hmm. Nah, terus perkembangannya tuh lambat. Jadi kayak ada sekolah diving yang udah tua-tua, lama-lama tahun 90-an. Terus tahun 2000 mulai bermunculan baru. Nah, sejak tahun 2010 ke atas banyak sekolah free diving, apa Oh. kayak sekolah menyelam tanpa tabung oksigen mulai mulai bermunculan. Hmm. Hmm, tapi itu aja perkembangannya memang agak lambat. Kalau kayak hotel ada beberapa yang baru, rumah makan ada sih selalu muncul terus menghilang gitu. Hmm. Kalau dari segi pariwisata sih perkembangannya itu. Kalau budaya atau cara kita bermasyarakat itu nggak banyak berubah, mostly masih sama kayak dulu. Hmm. Dalam artian kalau misalnya ada upacara atau ada kegiatan sosial kita harus ikut gitu. Hmm. Nah, kalau seperti di kota besar kayak di Denpasar itu udah berkurang. Kalau di sini masih lumayan apa ya kayak
masih kayak dulu gitu, masih bawa beras sama gula kalau undangan bukan amplop gitu. Kalau di kota kan masih pakai amplop, udah pakai amplop. Pakai Kalau nggak uang. sempet bawa pakai uang. Kalau di sini masih yang bawa beras atau gula. Iya. Terus apa ya ayo tanya aja apa kayak gitu. Ini berarti kalau yang tempat ibu apa? Kalau bapak kan tadi yang Amlapura. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang tuh namanya Amet. Ames. Amet. Amet. AMED. Oh, Amet. Nah, Amet sendiri itu terdiri dari 6 desa. Kalau nggak salah ya. 6 desa. Jadi itu ada desa berderet gitu desanya, sampai ke bukit-bukit sana. Jadi kan laut, terus belakangnya bukit. Nah, di situ juga ada desa-desa apa kayak kecil-kecil gitu. Orang juga tinggal di situ. Tapi jadi kalau di sini berarti kebayangnya masih yang alam banget gitu ya, nggak yang hingar-bingar Bali perkotaan. Iya. Enak. Kalau di sini masih apa ya? Kalau orang datang ke sini, mereka tuh kayak ini misalnya masuk ke desa-desa pelosok-pelosok gitu. Terus wah ini Bali kayak tahun 90-an gitu. Jadi itu masih vintage tempatnya. Tapi jadi terpancar banget dari aura Kak Ayu ya. Vintage. Yang tenang gitu, jiwa-jiwa tenang. Ya, tapi kalau buat aku pribadi nih ya, susah untuk melihat apa ya? Kalau aku kan maksudnya kayak tengah-tengah gitu. Sempet tinggal di Jogja juga 5 tahun, terus pernah jalan-jalan ke Jakarta, pernah ke Bandung. Oh, pernah di Jogja? Baru tahu aku. Terus? Terus pernah juga di Denpasar. Kayak tengah-tengah gitu. Jadi kan apa ya, mungkin merubah cara kita memandang sesuatu juga. Nah, kalau kita tiba-tiba balik terus jadinya tuh bukan mau bilang aku lebih maju juga sih, tapi kayak apa ya, kayak jadi kayak ada 2 bilik gitu. Aku di bilik tengah-tengah yang agak berbeda. Nah, gimana ya aku jelasin? Ya misalnya kayak kebanyakan kan kalau dari mulai angkatanku pada udah pernah lah ke Denpasar atau ke kota-kota lain. Nah, kalau angkatan di bawah aku ada mungkin kejadian gitu, mereka nggak pernah keluar dari Amlapura itu ada. Kayak misalnya angkatan bapakku gitu, atau nenekku misalnya, paling jauh itu paling ke Pura Besakih, tapi itu masih Karangasem. Maksudnya kayak ngelihat ke Nusa Penida aja mungkin belum pernah gitu. Iya. Atau ke Bali bagian yang lain, atau kota di luar Pulau Bali tuh nggak pernah. Masih tertutup banget gitu ya sama perkembangan di luar. Iya, jadi sekarang kan ada internet, jadi mungkin perkembangan yang didapatkan tuh melalui udah sosial media atau Facebook atau YouTube. Aku bahkan ke pasar gitu kan, mau beli cabai gitu, bumbu-bumbu, ibu-ibunya nonton YouTube gitu. Kayak udah pakai HP nggak tahu merek, nggak bermerek gitu kan, nontonnya YouTube gitu. Terus kayak oke. Gitu. Dengan adanya internet kelihatan sih udah mulai melihat bisa melihat sesuatu dengan kacamata yang lain. Lumayan ya internet membantu. Cuman di satu sisi juga itulah kenapa kadang
ya tugas sebagai influencer atau apa, mereka harus sadar bahwa yang melihat dirinya itu bukan hanya orang-orang dari perkotaan aja gitu, tapi bisa juga dari pedesaan yang nggak ngerti juga apa yang kamu pakai atau apa yang kamu bilang gitu. Jadi itu kayak berasa sih dengan adanya internet malah juga apa ya, gak tahu, jadi dreamy gitu, mostly anak muda yang aku temui di sini tuh jadi dreamy, terus mereka punya mimpi mungkin dan hanya punya standar sosial yang menurut aku tuh nggak perlu gitu. Kayak kelihatan seperti anak Denpasar yang wah gitu misalnya, atau itu kan sebenarnya nggak perlu untuk diaplikasikan di sini gitu. Misalnya. Terus ya apa ya, ya aku sih tetap berusaha semoga ini positif. Cuman ya ini kan banyak, kalau di pegunungan tuh petani, emang sih akses internet masih belum begitu bagus, dan petani-petani sini emang hampir nggak pernah kemana-mana selain Amlapura gitu. Oh iya, berarti benar-benar seketutup itu gitu ya daerahnya. Jadi iya, terus kayak yang bantu-bantuin di kebun gitu, belum pernah ke yang namanya Denpasar. Itu buat, itu kayak keluar negeri buat dia gitu. Iya, kebayang. Bukannya ya emang dia ada sepeda motor, tapi itu nggak apa ya, kayak second, dan juga dia juga nggak pernah membayangkan akan pergi ke kota. Nah kadang aku tuh kan kayak di tengah-tengah gitu tuh, kayak selalu mencoba untuk tengah-tengah, mau modern tapi mau tetap apa, jadi sealam itu juga, sealam lagi bahasanya apa ya? Iya, karena aku kalau misalnya aku lagi di sini, aku tuh pasti pakai baju yang itu aja. Karena ya pokoknya baju yang aku tahu kalau kena getah pisang atau getah kelapa sih, mangga atau apa tuh nggak apa-apa gitu. Kan pasti cacat kan baju. Pokoknya, dan juga nggak mau rapih karena masih yang apa ya, kalau misalnya pakainya rapih nih, rapihku nggak pernah rapih. Bajunya beda aja gitu ya, bersih, disetrika, terus yang ya aku nggak mungkin lah pakai baju bekas berkebun di sini ke Denpasar misalnya. Nah kayak itu tuh kebantu sih gitu dengan diberi pakaian gitu. Jadi untuk mereka kan jadi sungkan ke aku kalau misalnya aku yang kayak rapi banget, terus kayak ada ke gap gitu loh yang kayak nggak bisa membaur gitu. Tapi dengan aku yang berpakaian misalnya yang cocok untuk di sini, ya jadinya aku bisa main ke tempat mereka tuh kayak biasa aja gitu, enak. Mereka juga kayak menawarkan minum juga lebih nggak malu gitu. Tapi sampai getah-getah gitu, emang getah-getah gitu emang serimbun itu di situ sampai baju kena getah-getah gitu? Ya misalnya kan ya bayangannya jangan kayak getah jatuh. Iya, kebayangnya jatuh-jatuh gitu. Oh enggak. Misalnya aku lagi misalnya main ke kebun atau ke kebun apa gitu, terus ada misalnya pohon mangga atau nabrak gitu, nabrak. Oh iya. Atau duduk-duduk di tanah. Terus ya kadang mungkin nyari daun pisang. Kalau nyari daun pisang, kalau dipotong kan ada getahnya. Iya.
Itu mungkin kena, mungkin kalau nggak gitu. Terus tadi menurut Kak Ayu apa? Harusnya mereka nggak usah malu. Nah itu kadang tuh masih ada kayak iya kan kayak rasa sungkan, duh rumahku cuman pakai semen Oh. gitu, kayak ada rasa sungkan. Kemarin juga aku sempat main ke desa, ada sebuah desa gitu, mau lihat-lihat, terus kayak banyak ayam gitu, kayak mereka tuh kayak malu banget gitu dengan tai-tai ayam yang berserap. Tapi buat aku nggak, iya ya memaklumi gitu, namanya juga pelihara banyak ayam. Ayam jago itu loh buat cockfighting. Oh, buat iya apa namanya? Jadi Tarung. buat tarung. Nah itu emang dijualin, jadi mereka tuh pelihara banyak kayak ya nggak apa-apa, menurut aku itu sesuatu yang keren gitu loh, mereka budidaya ayam pejantan gitu. Iya, keren tahu. Iya, tapi ya itu maksudnya kayak kadang aku coba untuk iya nggak apa-apa, terus coba untuk membuat mereka percaya diri gitu. Nah di situ sih kadang tantangannya. Berbaurnya itu ya. Kalau di rumah Bapak itu rumahnya masih kayak rumah-rumah muslim, rumah zaman dulu 90-an. Terus ruko-ruko, jadi kayak ada satu jalan itu ada pasar, ada ruko-rukonya, toko-tokonya. Oh, udah ada ruko mah udah lebih perkotaan dong berarti. Tapi rukonya itu yang kecil-kecil tuh loh, yang kayak apa ya, kalau pernah ke pasar Badung tuh kan banyak ruko-ruko kecil. Apa kalau di Jakarta kayak apa ya, beda rukonya beda. Jadi kayak ruko, toko mereka tinggal di atasnya. Benar-benar rumah mereka tuh di atas ruko itu. Bangunannya tuh masih 90s banget lah. Oh iya. Tapi udah semen gitu kan? Udah. Kalau di Amlapura udah lebih, apalagi kayak 4 tahun terakhir udah lebih modern sih, maksudnya banyak yang direnovasi, terus pasarnya juga udah agak apa ya, pasarnya beda sih sama masa kecilku. Kalau dulu pasarnya itu gede banget, kayak satu atap besar gitu, nutupin sak pasar. Terus banyak meja memanjang, lorong-lorong gitu. Nah direnovasi lah pasar itu, jadi indoor. dia jadi 2. Oh. Jadi ada yang buka pasar lagi di deket terminal baru. Jadi ada terminal baru tapi kayak nggak berhasil jadi terminal. Terus habis itu kesplit jadi 2. Terus sempat ganti bupati. Nah, sekarang udah mulai lebih rapi sih pasarnya. Pas sebenarnya tuh basement. Jadi orang-orang itu jualannya di basement. Nggak tahu kayak arsitekturnya, bayangannya tuh kayak menjadikan pasar tradisional ke pasar modern yang kayak mall. Jadi tuh harusnya tempat mereka jualan sekarang itu harusnya tempat parkir mobil. Basement. Pasarnya tuh di lantai atas. Tapi itu tidak bekerja. Jadinya di atas tuh baju gitu-gitu, kayak baju, perhiasan, toko-toko emas tuh di atas, di bawah sayuran, buah. Lapaknya kurang ya, berarti kurang. Makanya parkiran dipakai aja deh, Iya, terus tetap aja kayak zaman dulu parkirnya di luar gitu, karena memang lahannya kan terbatas. Terus aku nggak tahu, mungkin salah perhitungan saat membangun apa gimana. Terus ya udah jadi basement itu sekarang tempat jualan, terus kayak lapang gitu. Tapi rapih sih. Salah satu pasar favoritku. Kalau dibanding pasar kayak di Ubud atau di Denpasar,
aku sih seneng sama pasar di sini. Kayak enak gitu belanjanya. Iya, tapi udah ada sampai emas, sampai apa toko emas segala gitu, berarti udah lumayan besar ya. Ya Maksudnya lumayan bukan sih, bukan pasarnya tuh yang bukan yang apa ya, kayak sayur-sayuran doang gitu. iya, pasarnya tuh lebih kecil dari pasar Santa dikit. Oh. Mm-mm. Anggaplah lantai pasar Santa tuh kayaknya 3 lantai ya. Iya. Lupa deh ya. 3 apa, kayaknya 3 deh. Apa 4 ya? 3. Nah, anggaplah setengahnya pasar Santa deh. Setengahnya. Oh. Nah, itu setengahnya. Tapi kita tuh nggak punya mall, kita tuh nggak punya supermarket gede. Oh iya, di Bali Timur nggak ada. Cuman ada kayak, sempet ada satu supermarket, Mm-mm. cuman karena bangkrut gitu, Mm-mm. karena kredit hutang, terus kayaknya dibeli orang lain. Habis itu kayak sekarang tuh kayak antara hidup dan mati gitu. Aku nggak pernah belanja ke sana. Oh, Nggak Sebali pernah. Timur tuh bener-bener nggak ada mall, nggak ada apa. Kalau mall nggak ada. Hmm. Aku Mall nggak taunya ada. mall di Bali itu level 21. Itu Oh mah iya. udah Bali kota banget ya. Iya. Itu Hmm. udah di Denpasar. Oh. Terus. Beda banget dah kalau ke Denpasar. Terus kamu ke sini, itu Beda banget. jauh beda. Beda banget. Kayak apa ya? Beda lah.